Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Sekjen BPKRI, yang terhormat pengurus Masjid Baitul Hasib, yang terhormat para pejabat di lingkungan BPKRI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Baitul Hasib, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama saya memanjatkan doa. Seperti biasa, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar BPKRI, keluarga besar Baitul Hasib yang hari ini sedang sakit. Keluarga Bapak Ibu, kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita baca terlebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Baitul Hasib BPKRI, keluarga besar BPKRI, min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi' mardana wa sahih ajsadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu bapak yang dengan segala ketulusan di tengah kesibukan yang padat menyempatkan hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini. Saya berdoa semoga Allah memasukkan bapak dan ibu beserta keluarga ke dalam surganya. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, prestasi kerja yang gemilang, keluarga yang sakinah dan bisa husnul khotimah. Siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ummul Barahin. Yang pertama perlu diklarifikasi judul kajian ini. Kenapa? Karena judulnya sangat provokatif dan menimbulkan minat untuk benar nggak nih? Apa benar Tuhan ada penciptanya? Lalu siapa yang pencipta Tuhan itu? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat kajian kitab ini tentu based on Quran, karena setinggi-tinggi sumber kajian kalau didasarkan pada kebenaran yang absolut itulah dari Quran. Juga kita merujuk pada hadis Nabi SAW. Kita lihat sekarang. Ini kitabnya, Bapak bisa telusuri di banyak perpustakaan digital atau di perpustakaan yang klasik. Ditulis oleh Imam
Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wafat tahun 895 Hijriah, jadi abad ke-9 Hijriah. Jadi kira-kira sudah 5 abad silam. Dalam kajian-kajian keilmuan, makin klasik buku itu, makin tua buku itu, katanya makin tinggi tingkat keilmuannya. Baik, kita lihat. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama perlu diklarifikasi. Ya. Istilah siapakah yang menciptakan Tuhan? Kalau ini tidak diklarifikasi akan menimbulkan masalah di bidang akidah. Dalam literatur, kata Tuhan itu biasanya dituliskan dalam 2 cara. Ada yang menggunakan huruf kecil, Tuhan. Ada yang menggunakan huruf besar, Tuhan, pakai T besar. Ada huruf kapital, ada huruf kecil. Kalau ditulis dengan huruf kecil, maknanya semua yang dijanjikan sembahkan oleh manusia selain Allah itu Tuhan dalam huruf kecil. Dalam bahasa Arab atau bahasa Quran, ma'bud, gitu. Ma'budun, yang disembah. Kayu, batu, arca, sembahan, patung, itu Tuhan dalam arti ini, huruf kecil. Katanya. Yang bikin pasti manusia. Sedangkan yang dimaksud Tuhan dengan huruf besar, dengan huruf kapital, itulah sembahan yang sejati. Sembahan yang sebenar-benarnya sembahan. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Siapa itu? Allah. Jadi, tulisan ini lebih tercerahkan kalau ditulis pakai huruf kecil. Siapa yang menciptakan Tuhan dalam huruf kecil? Jawabannya manusia. Kalau ditulis dengan huruf besar, jawabannya Allah justru pencipta seluruh alam semesta. Tidak ada pencipta selain Allah. Dialah yang tidak bermula. Kalau pakai bahasa ilmu tauhid, sebetulnya kajian ini sederhana. Cuman mau ngomong Allah itu kidam. Allah terdahulu. Jadi masih ingat barangkali Bapak zaman kita masih kecil, wujud kidam baqa. Mukhalafatu lil hawadith qiyamu ta'ala binafsih. Allah itu wujud ada. Tapi Allah juga kidam, terdahulu. Sebelum ada alam semesta, ada Allah dulu. Sebelum ada semua yang ada ini, Allah ada lebih dulu. Dengan kata lain, Allah tidak bermula. Sementara yang lain bermula, ada permulaannya. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahim. Kita lihat sekarang. Ini tulisannya Imam Sanusi. Wa amma burhanu wujubil qidam lahu ta'ala. Adapun katanya bukti kepastian sifat qidam yang tidak bermula bagi Allah. Fali'annahu, bahwa jika ia tidak kidam, kalau Allah tidak terdahulu, fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan. Pastilah ia bermula. Kalau dia tidak ada permulaannya, kalau dia ada permulaannya maka pasti dia bermula. Kalau dia bermula, hadits, ia akan membutuhkan sesuatu yang lain yang menjadikannya ada. Faistaqiru illa muhditsin fayulzamul daur awit tasalsul. Kalau ini terjadi, rantai silkurer atau daur atau serial tanpa ujung itu akan berlangsung. Saya ada karena ada ibu bapak. Ibu bapak ada karena kakek moyang ada. Terus sampai Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tanya lagi, siapa yang menciptakan Nabi Adam? Tuhan. Lain tanya lagi, siapa pencipta Tuhan? Nah, kalau sampai di sini, stop. Kalau sampai di sini tidak stop, nanya lagi, nggak kelar-kelar. Itu dalam bahasa Imam Sanusi, tasalsul. Terus saja. Bulat gitu, nggak habis-habis gitu. Sampai siapa pencipta? Allah, nggak ada yang ciptakan. Dia justru pencipta seluruh alam semesta. Adanya alam semesta karena ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah.
Mungkin bagus juga kalau saya ceritain sedikit ya. Saya tadi pagi nulis ya di media sosial. Siapa sih sebetulnya yang mula-mula terlahir, tercipta? Planet itu planet gas raksasa seperti Jupiter, atau planet batuan seperti bumi atau Mars gitu. Ada dua teorinya. Teori pertama, teori akresi klasik, ya, orang NASA. Kata mereka yang mula-mula tercipta itulah planet gas raksasa. Jadi planet isinya gas raksasa seperti Jupiter. Tapi dibantah oleh ilmuwan lain. Kata mereka itu nggak betul. Yang betul adalah yang mulai diciptakan itu planet batuan. Seperti bumi dulu, Mars dulu, baru Jupiter. Dari debat ini sebetulnya cuma satu jawabannya. Adanya Jupiter, Mars, planet, bulan, bintang, matahari itu ada karena ada yang tidak bermula. Jadi debat itu sebenarnya ujungnya cuma satu, ada Allah gitu. Jupiter ada karena ada penciptanya, Mars ada karena ada penciptanya, bumi ini ada termasuk kita juga karena ada penciptanya. Dan yang pencipta itu beyond the sky. Siapa itu? Allah. Baik, itu yang dalam bahasa ilmu tauhid, Allah bersifat qidam. Dia terdahulu dari semua yang dahulu. Sebelum ada Jupiter, sebelum ada Mars, sebelum ada Venus, sebelum ada Neptunus, sebelum ada dan lain-lain, ada Allah dulu. Gitu. Nah, kita lihat sekarang. Siapa yang bilang kalau Allah itu pencipta segala? Allah sendiri. Gitu. Allah sendiri yang bicara. Fatirus samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi begitu Bapak lihat langit dengan segala isinya, planet, bulan, bintang, matahari, di pikiran Bapak ada Allah. Karena tidak mungkin ada bulan, bintang, planet, matahari kalau tidak ada penciptanya. Dan penciptanya cuma satu. Yang satu itu namanya Allah. Wal ard, pencipta bumi. Ketika Bapak lihat kita lihat Bapak gunung, sungai, danau, laut, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, di pikiran Bapak mesti ada nih yang menciptakannya, dan yang menciptakannya cuma satu, yang satu itu namanya Allah. Kok bisa satu itu menciptakan begitu banyak? Karena Allah punya sifat kudrat berkuasa. Kuasa Allah tidak terbatas. Dia bisa menciptakan semua yang kita lihat. Dia bisa berbuat apa yang oleh manusia dianggap mustahil. Mari kita lanjutkan. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dia katanya, dia itu Allah yang menjadikan buat kamu berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita. Yang menjadikan adalah pria dan wanita itu Allah. Wa minal an'am azwaja. Begitu juga hewan ternak. Ada betina, ada jantan. Yadrokum fihi, mereka berkembang biak dengan sebab berbeda jenis itu katanya. Yang menarik kalimat terakhir, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak bisa dimisalkan dengan sesuatu apapun. Jadi Allah tidak seperti cahaya, Allah tidak seperti matahari, Allah tidak seperti bulan, Allah tidak seperti bintang. Karena matahari, bulan, bintang, cahaya ciptaan Allah. Allah nggak mungkin sama dengan ciptaannya. Kalau sampai di sini, kalau ada sekelompok orang yang menyembah Tuhan yang bentuknya seperti manusia, dari sudut ilmu tauhid dalam Islam pasti keliru. Karena nggak mungkin Allah sama dengan ciptaannya. Yang gampang aja deh. Kalau Bapak lihat meja, begitu Bapak lihat meja, pasti Bapak ingat, ini meja ada karena ada yang buat. Yang buat meja pasti bukan meja. Orangnya sepakat ya. Kita sepakat yang buat meja pasti bukan meja. Kalau gitu siapa? Sesuatu
makhluk yang cerdas melebihi sebuah meja. Kita simpulkan dari hasil berpikir itu manusia. Namanya nggak penting, bisa si Udin, bisa si Ahmad, bisa si Usman, bisa si Ali, nggak penting. Yang penting ada manusia yang bikin meja ini. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita sepakati bahwa adanya meja karena ada orang yang buat, kita maju lagi. Apakah sama gitu, orang dengan meja? Nggak usah dijawab, orang bilang pasti nggak sama, karena tidak mungkin pencipta sama dengan ciptaannya. Lanjut lagi. Kalau dikatakan meja ini bikinannya Pak Udin, boleh nggak dibilang ini anaknya Pak Udin? Bisa marah Udin. Kalau gitu gimana? Pencipta pasti tidak sama dengan semua yang tercipta. Kalau begitu Allah beda dari semuanya. Itu yang dalam bahasa ilmu tauhid sangat masyhur, mukhalafatu lil hawadith. Dia berbeda dengan semua yang ada ini, yang baru-baru ini. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebetulnya sudah ngerti ya, tapi ngaji gini perlu juga direview lagi ya, karena seingat kita ya, ngaji-ngaji wujud kidam baku itu kita masih kecil, belum ada kelasnya, umur 5 tahun masih pakai sarung ya, di kampung diajarin wujud kidam baku. Kalau dulu dinyanyiin, kalau sekarang kita kaji gitu ya. Kita lihat argumen desain secara umum ialah alam semesta dan isinya tanpa mengandung kompleksitas dan presisi yang tinggi. Kalau untuk membuktikan bahwa ada Tuhan, dan Tuhan itu berbeda dengan yang lain, kalau Bapak lihat alam semesta, Bapak akan menyimpulkan alam semesta ini sangat kompleks. Apalagi kalau ngikutin pahamnya Profesor Tontowi Jauhari. Satu lapis langit, kata Tontowi Jauhari, satu galaksi. Satu galaksi isi 100 miliar planet. Padahal galaksi yang diciptakan Allah itu sab'an samawat. Sab'an itu 7 lapis langit. Kata Profesor Tontowi, 7 itu bukan 7 begini. Tapi kasrah itu banyak. Banyaknya berapa? Kata Pak Tontowi Jauhari dari Mesir. Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Jadi langit itu isinya, kata Pak Tontowi Jauhari, 100 miliar kuadrat planet. Saya tanya sama teman saya, itu nolnya berapa tuh ya? 100 miliar kuadrat. Kata teman saya, nolnya 27. Kalau pakai kalkulator nggak muat tuh digitnya. Kalau langit seluas itu, 100 miliar kuadrat planet, di pikiran kita, nggak mungkin dia jadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menjadikan, mesti ada yang menciptakan, mesti ada yang membuat. Dan yang buat itu lebih dahulu dibandingkan langit itu. Kita simpulkan dia adalah Allah. Baik, di mana presisi yang sangat tinggi? Sesuatu yang di atas biasanya ada tiangnya. Umumnya, atap ini bisa tegak karena ada tiangnya. Tapi Allah bisa bikin ada sesuatu di atas kita tapi nggak perlu tiang. Kenapa? Karena dia Maha Kuasa. Mana contohnya? Planet, bintang, matahari, bulan, dia ada di atas kita. Tidak perlu ada tiang. Kenapa? Allah ciptakan sistem yang demikian rupa. Dia bisa berputar pada porosnya, beredar pada garis edarnya, sehingga nggak benturan. Kalau begitu, Allah memang Maha Kuasa, Dia kudrat, Dia berkuasa. Kalau sampai di sini kita simpulkan sederhana, karena Allah Maha Kuasa, sudah sepatutnya kita tunduk pada yang Maha Kuasa itu. Kita lemah, kita tidak berdaya menghadapi kuasa Allah. Mana buktinya? Orang bisa meninggal kapan aja. Saya kemarin itu ada teman ya, pagi-pagi keliling, dia olahraga pagi habis subuh dengan suaminya, jalan gitu, keliling. Setelah pulang capek, suaminya duduk di teras ngomong-ngomong sama anaknya, istrinya masuk ke rumah. Lama-lama suami manggil istrinya, ternyata istrinya nggak keluar-keluar. Gitu. Tanya sama anaknya, kemana mama? Katanya.
Anaknya cari, oh ternyata mama di kamar mandi. Begitu diperiksa, sudah tergeletak tuh, sudah meninggal. Gitu. Apa artinya? Manusia sehebat apapun tidak kuasa atas menghadapi kuasanya Allah. Kalau begitu, amal yang paling elegan, ya kita tunduk pada Allah. Banyak bermohon. Ya sholat, ibadah, berdoa. Kita lanjut lagi. Maka hal ini katanya menunjukkan penciptanya yang maha tahu. Kalau kita lihat langit dan bumi dengan segala kompleksitas dan presisinya, kita menyimpulkan Allah penciptanya pasti maha tahu, maha pinter gitu. Dalam bahasa Quran Al-Alim. Dia maha pinter, maha tahu, maha kuasa. Dia bisa ciptakan langit begini rupa tanpa benturan, karena kuasa dia dan karena ilmunya. Secara umum ada dua jenis argumen kalau kita baca buku-bukunya orang-orang asing gitu ya. Pertama, argumen yang fokus pada makhluk biologis, biological design argument. Kedua, fokus pada desain alam semesta. Jadi ada orang yang fokusnya lihat alam semesta, langit dengan segala isinya, bumi dengan segala kelebihannya. Ya. Dia simpulkan ada konstanta penyusun alam semesta yang sangat presisi. Ada rumus-rumus kepastian di balik itu semua. Itulah pencipta alam semesta, namanya Allah. Seolah-olah katanya didesain khusus untuk memunculkan kehidupan. Fokus kedua yang dikenal dengan argumen kosmik, desain kosmik atau cosmic design argument. Dari dua model argumen ini, Bapak lihat kira-kira kayak gini ya, cosmic system ya. Kalau Bapak perhatikan galaksi ini yang bentuknya elips, muatannya isi 100 miliar planet, kita menyimpulkan desainernya pasti sungguh sangat pinter, sungguh sangat alim, sungguh sangat dahsyat, sungguh sangat kuasa, sungguh sangat luar biasa. Padahal Bapak lihat di sini ada planet yang lebih besar sinarnya dibandingkan yang lain. Di sini ada Profesor Edward Hubble dari Amerika Serikat mengatakan ada planet yang bintang namanya, yang besarnya 1 juta kali matahari yang kita lihat setiap hari. Makanya dia lebih terang dia dibandingkan yang lain-lain ini di sini. Kalau begitu, pencipta alam semesta ini sungguh sangat agung, sangat besar, sangat perkasa, sangat gagah. Kalau begitu, pantas dong kalau kita dengan suka hati menundukkan diri menyembah Allah. Kalau begitu, kenapa kita belajar akidah Islam? Supaya ibadah dan syariat yang kita jalankan selama ini semakin punya alasan yang kuat. Kenapa kita sholat? Sebagai wujud pengakuan pada Allah, karena Dia Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung, Maha Perkasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu sebabnya orang yang sholat dianggap orang yang rendah hati. Sebaliknya orang yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, disebut minal mutakabirin dalam Quran. Kita lihat lagi. Ada juga yang memfokuskan untuk membuktikan Tuhan itu ada dengan memperhatikan biological design. Kita lihat ini ada sel-sel yang menjadi satu, ada yang gede banyak, ada yang kecil-kecil gitu. Ini ada yang berjalan dari yang kecil nyamperin yang gede gitu. Ini kalau pakai mikroskop dia hidup, dia bergerak. Kalau sampai di sini kita lihat nih ada ekornya, dia bisa bergerak ke sana ke sini. Kalau sampai di sini kita kemudian teringat bahwa manusia diciptakan minan nutfah, dari setetes air. Apa itu? Sperma. Sperma itu isinya sel-sel ya yang begitu banyak, dipertemukan oleh Allah sperma itu dengan ovum. Bapak bisa bayangin
Dua titik air yang sangat kecil itu dengan kuasa Allah bisa berubah jadi manusia seperti Bapak, seperti kita. Kalau begitu, penciptanya sangat dahsyat, penciptanya sangat luar biasa, penciptanya sangat-sangat pinter dan sangat berkuasa. Siapa itu? Allah. Kalau sampai di sini aja, ya kita bisa menyimpulkan memang Allah ada. Karena nggak mungkin sel-sel ini berjalan tanpa ada yang menggerakkan. Kalau begitu, ada Allah di balik semua ini. Ada pencipta di balik semua yang kecil-kecil seperti ini. Dan pencipta itu adalah Khalik, Allah Rabbul Izzah. Baik, ngaji-ngaji gini sebetulnya udah tahu ya, nggak apa-apa. Terus, mana lagi buktinya kalau Tuhan itu pencipta alam semesta dan dia ada, berbeda dengan yang ada yang kita lihat selama ini. Surah Al-Baqarah 32. Qalu, mereka menjawab. Ya. Siapa mereka? Para malaikat. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan kami katanya. Illa ma'alam tanah. Kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sampai di sini masih belum jelas mau kemana ngomongin malaikat. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah al-alim yang maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Kalau sampai di sini, ini membenarkan kesimpulan tadi. Desain biologis itu menyimpulkan pasti ada penciptanya. Cosmic system juga menyimpulkan ada penciptanya. Dan penciptanya sangat alim, sangat pinter, sangat dahsyat, sangat kuasa. Dialah Allah. Catatannya, testimoni para malaikat menguatkan keyakinan kita bahwa argumen biologis dan kosmik yang tadi kita sudah singgung adalah ikhtiar intelektual manusia untuk membuktikan di balik keteraturan alam ini ada Allah. Kalau begitu, nggak bisa disangkal. Ketika orang sadar bahwa ada Allah di balik alam semesta ini, dan Allah itu Sami'un maha mendengar, Alimun maha tahu, Allah Hakim maha bijaksana. Ketika orang sadar bahwa Allah maha tahu, dia akan menyesuaikan dengan kesadarannya itu. Kalau orang sadar bahwa Allah maha melihat, dia akan menyesuaikan dengan kesadarannya itu. Dia nggak akan bohong, dia nggak akan jahat, dia nggak akan maksiat, dia tidak akan menyimpang. Kalau begitu gimana? Kesadaran adanya Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu, itu akan menghasilkan sikap perilaku menyesuaikan dengan kesadaran itu. Itulah kejujuran. Jadi ujungnya apa nih? Nah, ngajak kita jujur. Ngajak kita jujur. Kenapa mesti jujur? Karena kalau kita tidak jujur, Allah tahu. Mungkin orang sejagat bisa kita tipu dengan segala kemampuan kita untuk tidak bisa ketahuan misalnya. Tapi Allah tahu. Karena Allah maha mendengar, orang nggak akan bohong. Kenapa? Karena percuma bohong, sebab Allah dengar. Kalau orang sadar bahwa Allah tahu dan melihat, di tempat yang paling gelap sekalipun, orang nggak akan maksiat, nggak akan jahat, nggak akan menyimpang. Saya maaf cerita aja. Jumat kemarin saya khutbah di Masjid Baitur Rahman kantor Wapres. Sudah lama saya nggak khutbah di situ, sejak zamannya Pak Hamzah Has. Saya sampaikan, kalau semua orang, ada 5,4 juta ASN di Indonesia. Kalau 5,4 juta ASN ini punya kesadaran muraqabah, sadar bahwa dia diawasi oleh Allah, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah, dia akan jujur. Kalau jujur, bisa dipastikan kebocoran keuangan negara tidak akan seperti yang
diketahui belakangan. Kalau gitu gimana? Supaya negara ini berkah, thayyibah, dapat ampunan Allah. Jujur jawabannya. Mungkin saya sudah cerita di sini. Ada hadis Bukhari Muslim. Ternyata orang yang jujur itu berkah dia. Kalau orang nggak jujur, ajur. Ada hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kana fi Bani Israel salasatun nafar. Dulu katanya, kata Nabi, ada 3 orang Bani Israel. Tampilannya beda-beda. Yang pertama, abros, kulitnya belang. Hidupnya susah. Yang kedua, akra, kepalanya botak. Mohon maaf yang kebetulan kepalanya botak bukan bapak nih. Yang ketiga, akma, matanya buta. Allah ingin menguji dari 3 orang dengan tampilan berbeda ini, mana yang paling muraqabah, yang sadar bahwa dia selalu diawasi Allah. Diutuslah seorang malaikat, bentuknya seperti manusia. Salah satu kelebihan malaikat adalah bisa merubah diri jadi manusia. Datanglah si malaikat ke orang yang pertama, yang kulitnya belang. Kata malaikat, ayu syai'in habu ilaik, katanya. Tuhan, kalau Anda diberikan sesuatu oleh Allah, Anda pengen apa? Kata malaikat. Orang itu jawab, saya kok kepengen ya punya launun hasanun, wajildun hasanun. Punya kulit yang bagus, warnanya juga bagus, katanya. Sehingga orang nggak jijik dekat saya. Rupanya kalau punya kulit belang itu, orang kurang senang deket-deket dia. Sama si malaikat, famasahu, diusap tuh kulitnya. Diusap dari atas sampai bawah, dengan izin dan kuasa Allah, tiba-tiba kulitnya berubah bagus. Bagus banget. Halus, bersih, dan warnanya juga sangat baik. Senang dia. Tanya lagi sama malaikat, fa'ayul mal habu ilaik, katanya. Tuhan, kalau Anda dikasih harta, Anda pengen apa? Katanya. Orang itu jawab, saya kok kepengen ya punya seekor untanya. Oleh malaikat dikasih naqatan usyara, seekor unta betina hamil. Ini silakan kamu manfaatkan. Kenapa betina hamil? Karena kalau hamil ada anaknya akan bisa berkembang biak. Itu yang ngajarin. Kalau kita ngasih sesuatu pada orang, kasih yang memberi manfaat, yang banyak manfaatnya. Udah dikasih, didoain sama dia, malaikat. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi kamu dalam pemberian ini. Ditinggal. Nah, setelah ditinggal, dia datang ke orang yang kedua, yang kepalanya botak. Nanya lagi, Anda pengen apa kalau dikasih Allah? Saya pengen punya rambut bagus, katanya. Hitam. Diusap kepalanya. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba rambutnya muncul bagus banget. Saya masih ingin zaman saya masih kecil dulu, ada rambut dijambul. Tahun 60 ada The Beatles, gitu ya. Orang kalau rambutnya bisa digituin, udah bagus banget dia. Diusap, muncul rambut bagus. Nanya lagi, kalau Anda diberikan harta, Anda pengen apa? Saya kok kepengen punya seekor sapi aja. Dikasih Baqarah, sapi betina yang hamil. Diserahkan kepada orang itu, ditinggal. Ya. Datang lagi orang ini, malaikat ini kepada orang ketiga. Kata orang yang ketiga, ditanya. Orang yang matanya buta. Kalau Anda diberikan sesuatu, Anda pengen apa? Saya kok kepengen dia bisa melihat lagi seperti orang lain. Diusap mata mukanya. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba matanya bisa melek dan senang banget. Bapak lihat, bahagia itu berbeda-beda. Orang yang matanya buta bahagia kalau bisa melek. Orang yang kulitnya belang bahagia kalau kulitnya bagus. Orang yang kepalanya botak bahagia kalau kepalanya punya rambut. Jadi bahagia itu sangat relatif. Nanya lagi, kalau Anda diberikan harta, Anda pengen apa? Fa'yul mal habu ilaik. Kata si buta itu, yang sekarang sudah melek, saya kok kepengen ya, punya seekor kambing aja. Dikasih kambing. Kambing betina,
hamil, serahkan. Menurut hadis Bukhari Muslim itu, selang beberapa tahun, itu ketiga orang itu kaya raya. Yang satu saudagar unta. Satu kawasan itu unta dia semua, ratusan unta punya dia. Satu zona, satu wadi itu milik dia semua, untanya. Yang kedua juga saudagar sapi, kaya raya. Yang ketiga, saudagar kambing, kaya raya kambing dibuat. Allah mengutus lagi malaikat untuk menguji tiga orang itu, mana yang paling muraqabah, yang punya perasaan keberagaman yang tinggi, kesadaran berketuhanan yang tinggi. Diutuslah malaikat ke orang yang pertama, saudagar unta. Si malaikat datang tampilannya seperti manusia biasa, cuman kulitnya belang. Kulitnya belang, bajunya juga ya sederhana gitu. Terus jalan terseok-seok. Apa kata si malaikat? Ana rajul miskin. Tuhan, saya orang miskin katanya. Rumah saya jauh di gunung sana. Saya nggak akan bisa pulang ke sana kalau nggak dapat pertolongan Allah dan Anda. Sukakah Anda katanya memberikan kepada saya pinjaman seekor unta saja? Apa kata si orang kaya ini? Al-huququ katsira. Al-huququ katsira. Yang berhak atas harta saya banyak, kamu nggak punya hak. Udah mulai kelihatan. Apalagi ini yang lebih warithu hadzal mal kabir an kabirin. Saudara tahu nggak katanya? Harta saya ini warisan nenek moyang saya, kakek moyang saya. Udah kelihatan kan? Bohong dia. Apa kata si malaikat? Ka'ani arifuka. Kayaknya saya kenal kamu ya. Kamu kan dulu seperti saya, kulitnya belang, hidupnya susah, jalan terseok-seok, orang nggak dekat. Fa in kunta kadziban fasayarallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta bohong katanya, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Dengan kuasa Allah, seluruh hartanya bures, untanya habis semua, dan dia kembali lagi belang dan miskin lagi. Kenapa? Tidak muraqabah, tidak punya kesadaran berketuhanan, tidak merasa diawasi Allah, dia bohong. Yang kedua sama, waktu ditanya sama jawabannya. Warithu hadzal mal kabiran kabirin. Saya ini punya harta warisan kakek moyang saya, kamu nggak punya apa-apa katanya. Apa kata si malaikat? Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu keadaan semula. Dibalikkan orang itu kembali seperti semula, sapinya habis semua, ada yang mati, ada yang dicuri, ada yang kebakar, macam-macam. Dan dia kembali seperti semula, kepalanya botak, hidupnya miskin, nggak ada orang yang peduli sama dia. Yang menarik ketiga, kepada orang yang ketiga yang sudah jadi saudagar kambing, ngomongnya sama. Ana rajul miskin, saya orang miskin Tuhan katanya. Rumah saya jauh di gunung sana. Saya nggak akan bisa sampai ke kampung saya untuk pulang katanya. Kalau tanpa pertolongan Allah dan Anda, bisakah Anda nolong saya meminjamkan seekor kambing saja? Apa jawabnya si orang ini? Beda nih jawabannya. Kata orang ini, khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambillah olehmu kambing yang kamu perlukan, seberapa perlunya. Tinggalkan yang kamu tidak perlu. Mintanya satu, disuruh ngambil sakarepnya. Ambil semuanya. Gitu. Ini harta dari Allah nih. Saya nggak punya apa-apa. Apa kata si malaikat? Semoga Allah memberkahi kamu. Bapak lihat, orang jujur berkah. Orang muraqabah, kesadarannya tinggi bahwa Tuhan mengawasi dia, hartanya berkah, hidupnya selamat. Sementara yang tidak jujur, hancur, miskin lagi, nggak punya lagi. Saya nggak perlu menganalogkan dengan zaman sekarang. Bapak bisa menganalogkan sendiri. Kalau begitu gimana? Hidup dan bekerja di BPK, pilihannya sederhana. Akidah yang kuat dan mantap, keyakinan yang teguh pada kebenaran ilahiyah, menghasilkan perilaku yang jujur, lurus, benar,
dan selamat. Kalau bisa, kapan-kapan kita meninggalkan BPK, punya nama harum. Satu saat kita harus pensiun, kita punya nama baik. Oh, Bapak itu waktu masih dinas luar biasa jasanya. Nah gitu. Jangan sampai masih bekerja, udah berurusan dengan KPK. Lah ngaji-ngaji akidah ini ke sana menujunya. Jangan takut jadi orang jujur, karena ternyata jujur itu kaya, dan kaya itu berkah. Siapa yang bilang? Quran. Wa wajadaka ailan fa'adna. Allah dapatin kau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakiran. Fakir, ayahnya sudah wafat ketika beliau lahir. Umur 4 tahun ibundanya wafat, juga nggak meninggalkan warisan. Umur 6 tahun kakeknya wafat, juga nggak meninggalkan warisan. Fakir. Tapi karena jujur, kaya. Mana indikasi Nabi jujur jadi kaya? Umur 25 tahun, ngasih mahar kepada istrinya Siti Khadijah 20 ekor lembu. Kalau satu lembu 30 juta aja. Jadi anak umur 25 tahun bisa ngasih mahar 16 juta menurut saya. Saya bukan orang kaya. Anak umur 25 tahun bisa ngasih mahar 16 juta, kaya. Kenapa kaya? Karena jujur. Kalau gitu, jangan takut jadi orang jujur, karena kaya itu datang dari Allah. Itu aja ngajinya, masih banyak nih, cuman kalau ditambahin mungkin tinggal saya sendiri ngomong. Ada teori lain, ya, ada William Paley dari Inggris, tapi nggak perlu diceritain, yang paling pasti tadi aja. Mari kita hidup dengan akidah yang mantap, jiwa yang pasrah pada ilahi, dan hidup sesuai dengan keyakinan keislaman yang benar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Selamat bekerja. Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.